Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 15 Februari 2025 ya. Jadi kondisi dari market hari ini overall cukup mix. Di beberapa altcoin itu mengalami recover yang lumayan baik. Kemudian di menjelang penutupan daily closing untuk gold ya. Hari ini minus 1,5%. Ini sentimen yang bagus tentu saja, karena otomatis akan ada aliran dana dari gold ke aset kelas yang lain. Kemudian indeks dolar di perdagangan kemarin juga sudah mulai mengalami penurunan. Dan ini sudah menunjukkan siklus bahwa indeks dolar potensial akan membuat koreksinya. Seperti itu. Kemudian dari S&P 500 kemarin juga nggak terlalu banyak pergerakan. Nah, Bitcoin dan juga kripto ini lumayan mendapatkan impact positif. Ya, kalau kita perhatikan Bitcoin dominance di perdagangan kemarin sudah turun 2%, kemudian Bitcoin-nya sendiri itu naik sekitar 0,47%. Lalu di beberapa altcoin kemarin ada yang rally lumayan bagus, salah satunya adalah Mudeng, terus ada Virtual. Koin-koin AI mulai recover ya, tapi beberapa koin-koin besar kayak Algorand, Matic, ini belum terlalu bergerak ya. Bahkan BNB justru malah koreksi di perdagangan kemarin. Dan ini adalah momentum sih untuk koin-koin dengan tema AI, koin-koin dengan market cap yang tergolong kecil ya sampai menengah, itu kemungkinan mendapatkan momentum untuk recover secara jangka pendek, atau bahasa teknikalnya adalah retracement secara jangka pendeknya. Nah, karena kita sekarang sudah berada di hari Sabtu, otomatis banyak akan libur ya. Trader-trader bakalan libur, tidak akan terlalu banyak sentimen yang mempengaruhi market dari sudut pandang makroekonomi. Tentu saja siap-siap volume perdagangan akan turun di perdagangan hari Sabtu dan juga Minggu besok. Nah, sedikit review aja rilis data kemarin, itu ada rilis data ekspor import dari Amerika Serikat. Kemarin datanya menunjukkan data import itu mengalami kenaikan dari 0,2% menjadi 0,3, di bawah ekspektasi yaitu 0,4. Sementara dari data ekspor ini juga mengalami kenaikan. Jadi dilihat dari data kemarin sih sebenarnya positif aja untuk perekonomian Amerika Serikat, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi dari pasar. Seperti itu. Jadi overall situasi saat ini lumayan unik. Kalau saya perhatikan gold dalam tahap koreksi, indeks dolar pun juga kompak koreksi. Ya, ini adalah momentum untuk altcoin mengalami kenaikan, meskipun itu jangka pendek, artinya hanya beberapa hari ke depan saja. Jadi manfaatkanlah momentum yang bagus ini buat teman-teman untuk gain cuan. Gitu, terutama yang kemarin memang sempat loss impact dari penurunan dari pergerakan altcoin yang sangat ekstrim. Semoga hari ini kesempatan kita untuk berbalik ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu informasi datang dari Gate.io, yaitu GMRT bakalan listing di Gate.io. Teman-teman bisa staking GT token kalian atau GMRT kalian di platform Gate.io untuk mendapatkan rewardnya. Periode stakingnya cukup singkat, hanya sampai 4 hari ke depan saja. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru punya Gate.io atau yang baru akan daftar, di Gate.io ini tersedia banyak sekali token-token startup yang bisa teman-teman staking. Stakingnya itu cukup dengan stablecoin aja, jadi nggak akan beresiko. Ada juga staking dengan beberapa koin lain seperti Layer yang baru listing, kemudian JT Token juga, dan juga token-token yang lain yang bisa teman-teman staking untuk mendapatkan rewardnya. Di sini juga tersedia market futures, market spot, jadi sudah cukup lengkap untuk exchange daily driver kalian. Gitu. Buat yang mau daftar Gate.io bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Nah, teman-teman, kita akan lihat ya kondisi dari market, dari makroekonominya. Dari ETF, Bitcoin Spot ETF dalam beberapa hari terakhir mengalami outflow. 4 hari terakhir ya sudah terjadi outflow, dan di perdagangan kemarin arus keluar sebanyak 156,6 juta US dollar yang keluar dari market US Bitcoin Spot ETF.
Sementara dari Ethereum Spot ETF kemarin mendapatkan inflow tipis dari BlackRock sebesar 12,9 juta US dollar. Ini data cukup mix ya, di mana Bitcoin justru banyak yang dibuang oleh investor besar dan juga retail, tapi Ethereum cenderung diakumulasi. By the way, Ethereum juga akan ada upgrading ya, kalau teman-teman mungkin tahu. Sekarang ini sudah dalam proses testnet. Jadi Ethereum ini akan melakukan Pectra upgrade, di mana upgrade ini akan meningkatkan ya performance dari Ethereum dan juga menyeimbangkan antara Ethereum layer 1 dan juga layer 2-nya gitu, supaya tidak terlalu banyak gap. Karena ini disinyalir kenapa Ethereum cenderung lemah performanya, impact dari banyak developer yang pindah ke layer 2 dari Ethereum. Nah, Ethereum pengen untuk menyeimbangkan, menyelaraskan kembali ya, bikin semuanya menjadi lebih baik untuk project Ethereum sendiri. Kemudian juga ada peningkatan staking reward ya, menurut dari upgrading yang mereka lakukan guna untuk menarik lebih banyak investor masuk ke Ethereum gitu. Upgrade ini diprediksi kalau sesuai dengan roadmap mereka itu akan selesai di 10 April. Nah, di bulan Februari ini mereka sudah mulai melakukan testnet dan upgrading akan dimulai itu di bulan Maret dengan ekspektasi selesai di April tanggal 10 gitu. Jadi kita akan tunggu gimana proses dari upgrading dari Ethereum ke depannya. Kemudian ada presiden dari Nayib Bukele ya, presidennya El Salvador ketemuan sama Michael Saylor. Ya, ini adalah pemilik Bitcoin terbesar, teman-teman. Ya, kita bilang salah satu yang terbesar ya di seluruh dunia ya, di mana Michael Saylor sudah melakukan akumulasi Bitcoin sangat aktif before 2021. Sebelum 2021 dia udah cukup melakukan akumulasi dan lebih masif lagi dilakukan sepanjang 2021 sampai tahun ini. Seperti itu. Nayib Bukele pun juga dia sangat rutin membeli Bitcoin, satu Bitcoin setiap harinya. Ya, bahkan ada bonus, kadang-kadang dia bisa beli 11 Bitcoin dalam satu harinya. Gitu. Jadi mereka bertemu untuk membicarakan tentang Bitcoin opportunities. Ya, seperti apa perkembangan dari dunia Bitcoin adoption ke depannya. Dan ini bisa menjadi salah satu sentimen yang bagus sih untuk masa depan Bitcoin. Gitu. Meskipun dua orang ini tidak terkait dengan developing Bitcoin ya, tapi kepemilikan dari dua orang ini selama mereka masih konsisten untuk hold aset Bitcoin-nya ini akan bikin kelangkaan yang sangat-sangat masif gitu. Dan tentu saja ini juga bisa menjadi salah satu indikasi teman-teman untuk teman-teman yang memang pengen mencari aset untuk teman-teman save dalam jangka panjang, Bitcoin salah satunya. Oke, kemarin juga Donald Trump baru saja mengumumkan terkait dengan penghentian bantuan untuk sekolah-sekolah yang menerapkan kebijakan vaksin ya bagi para siswanya gitu. Jadi kan sebelumnya waktu COVID ya kemarin Joe Biden memberikan banyak stimulus nih untuk entah itu rumah sakit, entah itu dunia farmasi ataupun juga sekolah-sekolah yang mana yang pengen masuk sekolah, yang pengen kerja itu harus divaksin terlebih dahulu. Nah, kemarin Donald Trump resmi memangkas anggaran tersebut karena memang dinilai COVID udah selesai, ya kan udah nggak perlu lagi bantuan-bantuan tersebut seperti itu. Jadi ini tujuannya untuk efisiensi karena memang focusing dari Donald Trump sendiri adalah pengen melakukan efisiensi yang semaksimal mungkin. Itu. Kemudian ada banyak sekali berita terkait dengan potensial dan juga adopsi pada Bitcoin, khususnya Bitcoin Spot ETF. Ya, GameStop, salah satu perusahaan gaming dikabarkan mulai membicarakan untuk menjadikan Bitcoin sebagai alternatif aset kelas yang mereka akan invest dalam beberapa tahun ke depannya. Gitu. Jadi salah satu perusahaan gaming ya, GameStop, ini dikabarkan akan melakukan apa namanya? Akumulasi secara berkala terkait dengan kepemilikan Bitcoin. Ini setelah mereka bertemu dengan Michael Saylor ya untuk mendapatkan advice atau masukan gitu, dan mereka memutuskan untuk mereka akan melakukan akumulasi pada Bitcoin. Selain itu juga bank-bank yang ada di dunia, salah satunya adalah Bank of Montreal, ini bank yang ada di Kanada ya. Teman-teman, itu dikabarkan diam-diam sudah membeli Bitcoin ETF gitu.
Ini juga berita yang bagus. Selain itu juga ada Avenir Group baru saja melakukan ekspansi untuk membeli Bitcoin ETF. Dan juga mereka akan staking dia seperti ya seperti deposito yang dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar gitu. Bitcoin Spot ETF sudah banyak sekali mendapatkan adopsi. Tidak hanya dari Avenir tapi juga dari Millennium Management yang mengungkapkan dia sudah memiliki aset sampai 2 miliar US dollar berupa Bitcoin ETF. Selain itu juga ada Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund yang punya stockpile sampai 436 juta US dollar berupa BlackRock Bitcoin Spot ETF. Selain itu juga ada Wisconsin Investment yang juga mengungkapkan dia sudah punya 321 juta US dollar berupa Bitcoin ETF. Nah, ini juga State Street dan juga Citibank juga meluncurkan atau akan meluncurkan crypto custody service. Yang mana kemarin setelah statement dari Jerome Powell yang mengatakan dia tidak akan menghalangi yang namanya perbankan kalau memang pengen untuk terkoneksi atau mungkin pengen untuk menjadikan Bitcoin sebagai alat mereka untuk memudahkan layanan cross border atau buat investment atau buat custody, itu monggo ya, udah dikasih karpet merah sama Jerome Powell. Dan ini tentu saja akan menjadikan banyak perbankan yang mulai terintegrasi dengan dunia kripto, which is ini akan menjadi good news ke depannya. Selain itu juga ada Grayscale yang dikabarkan melakukan peluncuran untuk XRP dan juga Dogecoin ETF. Ya, kemarin juga si Grayscale ini sudah melakukan amandemen sih terkait dengan Grayscale XRP Trust ya, yang mana perlu direvisi katanya seperti itu. Itu dari beberapa berita upgrade dari Ethereum, kemudian PumpFund, salah satu platform launching crypto dari jaringan Solana di perdagangan kemarin itu anjlok banget untuk mereka punya daily user dan juga daily revenue mereka ini udah mulai mengalami penurunan impact daripada kasus yang terjadi pada PumpFund, dan juga banyak yang sudah mengkritisi platform tersebut karena PumpFund ini disinyalir sebagai salah satu platform yang cuma ditujukan untuk ya nge-pump coin and then dump coin ya, di mana ini merugikan banyak sekali investor. Banyak yang mengkritisi platform tersebut ya, platform desentralisasi dari jaringan Solana. Gitu, dan penggunanya pelan-pelan udah mulai turun. Ya, ini merupakan ya waktunya memang untuk mereka banyak yang keluar dari PumpFund karena memang platform ini ditujukan ya hanya untuk menguntungkan segelintir orang saja. Oke, lalu gimana nih nasibnya Bitcoin? Nah, karena hari ini kita melihat impact yang bagus dari pergerakan dari gold yang udah mulai turun bahkan 1,5%, kita melihat Bitcoin mulai naik lagi ya teman-teman, mendekati 1%. Bitcoin dominance juga semoga saja cukup bisa berkompromi, karena kalau itu terjadi maka kesempatan nih untuk teman-teman yang mungkin sempat floating loss kemarin bisa mendapatkan kesempatan untuk recover. Kalau dari saya pribadi melihat apa yang terjadi pada market, nampaknya ini adalah fase seleksi. Ya, maksudnya seleksi adalah tidak semua altcoin bakalan survive. Ya, kalau dari pengamatan saya sendiri, saya melihat ada beberapa pergerakan yang terjadi. Saya memperhatikan banyak sekali pergerakan keluar yang terjadi pada koin-koin dengan market cap kecil, berpindah ke koin-koin dengan market cap yang lumayan besar. Contohnya nih, koin-koin yang akan masih punya potensi ke depan, itu adalah XRP. Kemudian aku perhatikan juga Solana mungkin ya, tapi XRP ini peluangnya bagus. Kemudian ada Litecoin yang juga punya potensial bagus untuk next growing ke depannya. Dogecoin juga boleh teman-teman pantau. Cardano saya agak ragu, tapi kayaknya sih akan mendapatkan inflow juga. Kemudian ada Tron. Nah, Tron ini masih mendapatkan inflow ya, cuman dia cukup mix. Pergerakannya cenderung beda dengan beberapa big caps yang lain. Gitu. BNB juga masih cukup oke, meskipun secara jangka pendek ada fase koreksi. AAV ini juga bisa teman-teman pantau. Kemudian Ondo Finance so strong dalam beberapa waktu terakhir, boleh teman-teman pantau. Periode unlock juga untuk
Ondo Coin itu ada di tahun depan, Januari. Jadi masih sangat lama ada unlock token. Dalam jangka pendek kemungkinan bakalan sangat-sangat menarik buat teman-teman pantau. Gitu. Terus Fetch AI kemungkinan bisa recover meskipun saya sendiri nggak yakin 100% kalau dia bakalan rally cukup tinggi ya. Tapi ini udah mulai ada indikasi pembalikan arah sih. Overall, Fetch AI masih cukup bagus buat next move ya, meskipun saya sendiri nggak expect target halunya tercapai. Kemudian ada Algorand, ini juga boleh teman-teman perhatikan Algorand. Ya beberapa koin-koin seperti Virtual mulai recover lumayan besar, Mudeng yang udah turun sangat parah juga pelan-pelan mulai recover. Cordau juga pelan-pelan recover. Ya itu sih. Coba kita lihat dari Bitcoin-nya seperti apa ya. Bitcoin sih overall bergerak sideways. Meskipun ada kenaikan-kenaikan, tapi kenaikannya itu nggak terlalu signifikan. Sementara ini Bitcoin masih ketahan di area resistance kisaran 99.700 atau 100.000 lah kita bulatkan. Kemudian dari smart money stabil, tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Potensial untuk Bitcoin saya rasa masih bisa ke 92.200 ya untuk level next support untuk Bitcoin. Kemudian dari volume perdagangan lumayan mulai stabil, smart money juga stabil. Di time frame kecil justru pergerakan Bitcoin ini tidak ditopang oleh smart money yang mumpuni. Justru kelihatan smart money sekarang banyak yang moving ke beberapa altcoin ya yang kita sebut tadi kayak XRP, kemudian Litecoin, lalu ada Algorand juga boleh teman-teman pantau. Itu sih beberapa altcoin yang cenderung mendapatkan inflow. Makanya saya rasa ini merupakan sebuah fase seleksi. Coba kalian perhatikan big caps yang naiknya lumayan bagus. Karena kemungkinan aliran dana yang sebelumnya itu masuk ke altcoin dengan market cap kecil, itu kemungkinan sudah pindah ya masuk ke aset yang lebih menguntungkan, which is dalam hal ini adalah aset-aset big caps dari kripto kayak XRP, kayak Solana, kemudian juga ada ya Ethereum mungkin, kemudian Litecoin, Algorand, Dogecoin, dan beberapa kripto yang market cap-nya besar. Nah, buat teman-teman yang bingung daftarnya di mana, bisa cari di Google ya, cari aja CMC, kemudian masuk ke ini, coin market cap. Di sini kan kelihatan nih mana koin-koin yang big caps. Jadi lihat aja dari dari nomor 2 lah, nomor 2 sampai dengan nomor 20. Itu biasanya koin-koin big caps yang cenderung mendapatkan inflow yang lebih baik dibandingkan dengan koin-koin di small cap. Kalau kalian perhatikan, koin-koin di small cap itu kayak level 100 ke bawah atau mungkin level 80 ke bawah ya. Tergantung teman-teman mengkategorikannya seperti apa. Itu biasanya sudah terjadi apa ya, bisa dibilang sudah terjadi banyak kehilangan market cap gitu. Kalian bisa pakai yang 7 hari misalkan untuk melihat atau untuk memfilter mana koin-koin yang mendapatkan inflow yang paling besar, mana yang inflow-nya cukup kecil gitu. Itu sih kalau dari saya sendiri melihat performance dari altcoin nampaknya memang akan ada recover secara jangka pendek. Semoga saja bisa kembali ke level-level yang cukup bagus gitu. Dari saya sendiri melihat ini hal yang positif. Semoga aja hari ini dan besok at least ya ada momentum buat recover. Dari saya sih Bitcoin masih cukup stabil. Selama Bitcoin masih cukup stabil, selama Bitcoin dominance-nya masih terus turun, selama itu altcoin akan mendapatkan momentum untuk kenaikan. Ya, tapi ingat jangan di hold jangka panjang karena ketika teman-teman sudah merasa oke nih kita udah lumayan cuan atau udah mulai lumayan balik modal, jangan lupa profit taking. Sebab kalau kita melihat secara realita pada market, ini sentimen negatif sebenarnya masih ada terkait dengan apa namanya mereka punya liquidity yang cenderung makin lama makin turun, efisiensi yang dilakukan oleh Donald Trump di pemerintahannya kali ini itu akan bikin uang beredar itu makin lama makin sedikit. The Fed masih menahan suku bunga di level tinggi, otomatis ya ini kondisi makroekonomi masih negatif teman-teman. Jadi secara jangka pendek mungkin ada kenaikan, tapi kalau untuk beberapa bulan ke depan nampaknya market akan goyang kembali gitu. Jadi kalau udah ada movement naik ya, jangan lupa untuk profit taking.
Jadi paling gitu aja sih buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Ya, buat yang punya Telegram bisa join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.